Kita bukan menjadi sesuatu yang menutup diri, justru dengan mempelajari akar kita bisa menjadi lebih kuat kan untuk ngembangin diri. So good. Kan itu ilmu pohon. Hmm. Lo tiba-tiba pengen berbuah, akar lo aja nggak lo rawat, gimana mau Wow. berbuah? Kenapa sampai hari ini Indonesia belum mampu mengguncang dunia? Kalau di agama Samawi, orang nyebutnya kiamat. Oke. Kalau buat kita, itu kita masuk ke kala pencerahan. Dan kalau dengan dunia yang sekarang, kenapa Indonesia belum balik? Belum saatnya. Nih ajaib sih, gue mau ketemu di podcast. Tapi gara-gara jujur ya, karena beliau ini satu sosok yang gue hormatin. Karena itu tadi, yang gue gak pernah sangka tiba-tiba mau muncul dengan gampang. Hai, ini gue Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Ya, karena spiritual tuh gak bisa you cannot measure exactly degree atau apa dengan semua orang beda-beda gitu ya itulah yang namanya privilege dari yang maha kuasa kan. Betul. Lo dikasih ya udah, dikasih aja udah ya. Bukan sesuatu yang lo create gitu, lo dikasih hidup ya. Kasih lahir, hidup, mati, udah. Itu privilege kita sama yang maha kuasa. Gimana kita merawatnya? Kita harus menghormati ada yang di sekitar kita. Yang paling dekat siapa? Orang tua. Hukum dari 10 perintah Allah juga ada. Itu ada, ya hormatilah orang tuamu. Ya gak? Ya. Dan sama Tuhan sembahlah. Ya kan? Udah. Ya. Suruh menyembah kan? Ya, menyembah Tuhan ya. Tapi ya yang semua aturan-aturannya 10 perintah Allah, semuanya tentang kehidupan kita yang lain. Ya. Yang harus kita jaga. Dengan satu sama yang lain. Iya. Ya. Dan itu menurut gue ada di konsep semua pelosok Indonesia. Gitu. Jadi ya perjalanan spiritual gue dengan usia gue 53 nanti tahun ini, bulan Agustus sih masih lama. Dari usia 40-an gue udah. Karena salah satu yang gak gue konsepin bertubi-tubi datang. Iya. Dan ngasih lihat hal-hal yang kamu tuh orang gini. Kamu tuh gini. Gak tahu, gue gak pernah tahu. Bahkan kalau dari sisi budayawan dan segala macam ya gue juga gak tahu apa-apa. Gue gak berusaha mempelajari lebih detail gitu Daniel. Iya. Tentang apapun itu, tapi gue mengalami dan menurut gue tuh jadi lebih melekat daripada sekedar gue knowledge doang gitu. Exactly. Jadi itu yang makanya gue gak berani sesumbar dengan segala macam hal, karena gue cuman berdasarkan apa yang subjektivitas apa yang gue alami. Ya. Dan menurut aku yang gue alami membuat gue jadi lebih baik gitu loh, dalam versi keluarga lah, dalam versi pekerjaan lah, dan ini gue ajak orang-orang untuk coba jalanin aja. Siapapun leluhur kamu harus belusuan dengan Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Papua, Jawa, Sumatera. Di luar dari dugaan kalian itu luar biasa. Gitu. Ya, dan gue ke Cina. Nah itu ada nanti kamu. Soalnya gue actually baru minggu lalu gue yang kayak tiba-tiba tergerak gitu, yang kayak kalau misalnya gue leluhur gue itu di Cina gitu ya, gue kayak perlu minimal mempelajari aja, pengen tahu aja itu seperti apa roots. Gitu untuk mengetahui aja gitu. Kita bukan menjadi sesuatu yang menutup diri, justru dengan mempelajari akar kita bisa menjadi lebih kuat kan untuk ngembangin diri. So good. Kan itu ilmu pohon. Lo tiba-tiba pengen berbuah, akar lo aja gak lo rawat, gimana mau berbuah? Ilmu pohonnya seperti itu. Jadi menurut aku itu ya ada di sekitar kita, tinggal kita mau mengaplikasikannya atau enggak. Kalau cuman enggak kok ini menurut Google keluarnya bukan ini kok. Ya udah gak apa-apa. Tinggal cara lo mau menerima atau enggak. Jadi buat gue itu menyenangkan sih untuk challenge. Ada satu cerita yang membuat aku berpikir, waktu kita dikasih pelajaran tentang terbentuknya hujan gimana, misalnya kayak gitu. Right. Masih ingat gak? Laut menguap dan habis itu membentuk awan, dan awannya kebawa angin dan hujan lah ya kan. Kebawa angin ke arah daratan, gunung kan. Kalau gambaran zaman dulu kan gitu ya. Kalau misalnya hujan derasnya di tengah laut,
Berarti gak ada angin dong? Berarti gak ada gunung dong, gak ada dataran yang, kan ceritanya kan es kan, uap kan namanya menyublim. Ya. Terus dipadatkan jadi Ya. air. Nah kalau di tengah laut, gak ada dataran yang Ya. tekanannya lebih tinggi. Terus Ya. tiba-tiba terjadi badai luar gimana? Ya. Ya. Oh iya ya. Terus aku tanya temanku, marine biologis. Oke. Senior, Right. diver. Bang, gimana menurut lu Bang? Ya terjadi penguapan, tetap terjadi penguapan. Kalau penguapan berarti harus ada panas ya Bang ya? Jadi kalau secara fisika. Ya. Iya. Semua yang ada uapnya berarti kan ada pemanasan. Ya. Entah itu wadahnya yang panas atau dari luar. Ya. Iya benar. Terus kalau di laut dalam dengan kedalaman 500 meter, pemanasannya dari mana Bang? Kalau bukan dari matahari, katanya cuma matahari kan sumber Ya. panas. Dia bingung. Iya ya. Terus penguapan di tengah laut kan 500 meter dalamnya kan. Bahkan nggak tahu berapa kilometer dalamnya. Ya. Iya gimana ya caranya penguapan ya? Oh iya Gi, kan ada terumbu karang. Terumbu karang itu mengalami oksidasi juga kayak tumbuhan. Oke, tapi di tengah laut emang di terumbu karang Bang. Ya apalagi 500 meter. Iya. Ya. Wah gue jadi bingung lah, kacau lu. Jadi ada yang kasat mata tapi kita gak pernah pikirin terjadi juga. Jadi maksud gue pengetahuan itu harus di-challenge. Jangan cuma lu terima. Ya. Ya. Bagaimana terjadinya pasang surut. Gerakan bulan segala macam. Ya. Nah kita ngerasain sendiri. Pada saat pasang biasanya terjadi pada malam hari. Makanya nelayan berangkat malam hari. Betul. Supaya dia gak narik kontra. Nah gue tiduran di pantai Pak. Jam 8 malam, jam 10 malam. Lautnya di tengah sana. Pada saat teori itu dilahirkan, berarti kan dia berlaku untuk kesemuanya. Iya. Betul gak sih? Ya. Kalau secara ilmu pengetahuan. Harusnya lu udah hanyut juga tuh kan. Nah Akhirnya itu pasang. Lu itu malah ada di wilayah kita begitu. Oke. Dan gue bukan sendiri, waktu itu ada anak-anak dance company. Bareng-bareng. Coba, iya kok gak pasang boleh? Nah ya udah. Orang akan menyebutnya anomali, tapi dalam tanda kutip kan, karena dia nggak bisa menjelaskan ya anomali. Kejadian alam yang tidak terjelaskan disebutnya anomali. Padahal sebenarnya belum tentu itu terjadi secara anomali, tapi memang begitu. Tapi karena teorinya ngomongnya kayak gitu disebutnya ini jadi anomali. Jadi siapa yang mengeluarkan teori itu yang menguasai dunia kan, kesannya seperti itu. Padahal leluhur kita juga harus ngeluarin, tadi gue bilang pengalaman yang lo alami. Makanya dia tahu, oh pada saat ini. Oh pakai daun ini aja Mas. Emang ada teorinya. Iya kan? Ya. Dia mengalami. Pengalaman spiritual itu pengalaman yang sangat personal sifatnya. Jadi lo gak bisa ngarepin, lo harus gini. Ya itu doktrin akhirnya menjadi institusi. Tapi kalau spiritual, orang mengalami baru dia ngerasa, oh gue belum cocok. Gak apa-apa. Nanti di tempat lain coba kamu rasain seperti apa. Karena perjalanan hidup itulah menjadi sebuah pengayaan kita dengan yang ada di sini. Dan kalau secara teori Nusantara, ilmu yang paling tertinggi apa? Cara ilmu spiritualnya. Kosong Pak. Oke. Ya. Mengosongkan diri gitu. Iya kan. Ya. Kan lucu kan. Sementara di sini profesor. Ya. Mengisi dengan knowledge ya. Makin lo kosong, makin lo berisi. Kan aneh kan. Kebalik gitu loh. Nah itulah spiritual. Jadi kayak jalan dengan happy gitu kan. Kalau kita nggak tahu apa-apa, kesannya kan happy. Kalau buat gue ya, gue udah, gue nggak tahu, gue nikmatin aja. Misalnya datang, oh ternyata gue nggak suka, ya udah pindah lagi nyari tempat. Nah itulah perjalanan spiritual gue. I did not expect this. Gue emang jarang, makanya gue bilang ini podcast gue yang kedua cuma ini doang udah. I did not expect this. Orang-orang bersejarah dalam hidup gue ada salah satunya Pak Daniel Mananta. Nanti nonton Dunia Berbagilah. Dan gak pernah gue lupa. Orang ganteng langsung giniin bola dunia itu. Gue I really enjoy this talk. Beneran. Gue seneng banget ngedengerin ini. Karena to be honest, kayak ada hal-hal yang gue lagi
being attracted to gitu ya. Tapi at the same time gue ngerasa ya bahasa kita aja beda gitu. Iya. Ya gak sih? Bahasa kita aja beda. Selalu beda karena betul. Emang kita kalau misalnya pengalaman sama ya imanmu aneh beda banget. Exactly. But I enjoy from your perspective juga karena lu adalah orang yang sangat deket banget sama alam. Deket banget sama alam. Jadi kedekatan lu sama, dan apalagi lu juga 10 tahun di depan gue gitu. Jadi kayak so many things yang udah lu alamin juga, dan gue kayak meminjam wisdom yang lu dapatkan dari alam dan juga pengalaman hidup lu juga gitu, which is sesuatu yang it's beautiful. Gue nggak perlu menjalani harus naik ke atas gunung dulu untuk mendapatkan wisdom ini, tapi gue benar-benar bisa mendengarkan. Tapi kalau misalnya gue juga pengen mengalami pengalaman spiritual tersebut, ya mungkin ya gue harus mendekatkan diri juga dengan alam gitu kan. Buat informasi, gue tuh bukan anak gunung bro, gue nggak suka naik gunung. Iya beneran. Tapi gue belusuan aja. Lu emang belusuan ya, lu emang suka. Iya ke hutan. Iya exactly, lu suka alam lah kayak gitu kan. Tapi emang konsep hidup lu sebenarnya kayak tadinya bukan alam-alam juga kan sebenarnya kan? Sama sekali. Kayak dipaksakan oleh bokap gue almarhum. Oke. Tapi kalau misalnya tapi Katon enggak? Iya, karena kita kan 6 orang. Oke. Cowok paling kecil gue, yang lainnya udah tugas-tugasnya beda. Tapi begitu yang gak enak, tinggal gue dong. Yang lainnya udah ngambil duluan kan. Tugas gue dari kecil itu ngurusin got, ngurusin sampah, ngurusin pohon yang ada di rumah gue di Tebet. Oke. Dan itu dipaksakan dalam tanda kutip pendidikan tentara. Almarhum papi kan tentara. Jadi gue harus ngurusin masuk ke got, ngurusin gorong-gorong air supaya gue sampahnya gak ada yang nyangkut. Habis itu ngurusin sampah dapur untuk ditanam. Habis itu ngurusin pohon-pohon yang ada di rumah gue. Dan semua pekerjaan itu gue sebelin. Tapi ternyata itulah yang membekas. Ya. Secara konsep gue berpikir tentang keharmonisan bumi, air, udara yang akhirnya gue jadiin nama album gue yang pertama. Ya. Itu melulu cuman gara-gara aktivitas gue itu. Ya. Dari SD sampai gue SMA lah. Iya, itu kayaknya emang konsep ya bukan cuma bokap lo ya, tapi kayak Tuhan udah membawa lu ke arah sini akhirnya juga. Itu rancangannya mengorkestrasikan lu untuk ke arah sini gitu. So I love that. Kapan-kapan lah gue ikut lu juga ke mana gitu kan. Kita naik sepeda ke atas gunung gitu. Jangan ke atas gunung. Aduh. Gue terakhir ke Tambora 17 Agustus tahun lalu. Oke. Itu luar biasa juga sih. Ya. Tapi bukan ke atas gunung Tambora, tapi ke Tamboranya. Tahu kan Tambora kan? Di mana sih? Flores. Oke. Gue cuma sampai Wairebo kalau di Flores. Iya, memang bisa sampai ke sana juga. Itu kan salah satu tempat purba, gunung purba yang membuat dunia gelap berapa bulan ya? Berapa tahun? Tambora. Ada di gunung sini. meletus. Iya. Oke. Gue kira Krakatau itu ya, bukan ya Tambora ya? Ada itu ceritanya di sana. Dan 17 Agustus kita bikin perenungan tentang negeri ini di sana. Wow. Dengan teman-teman dan pegiat-pegiat budaya juga. Keren sih itu, gue ajaib sih. Ya. Gue jadi penasaran bro. Kenapa sampai hari ini Indonesia belum mampu mengguncang dunia? Padahal pertanyaannya berat nih. Indonesia itu sempat, maksudnya dengan Tamboranya, dengan the hidden Atlantis tadi yang kita ngomongin, dengan leluhur-leluhur kita yang kayak luar biasa. Mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang sangat kuat tersebut. Kenapa sampai hari ini Indonesia belum mengguncang dunia? Belum wayahe kalau bahasanya. Belum waktunya. Oke. Kalau di agama Samawi, orang nyebutnya kiamat. Oke. Kalau buat kita, itu kita masuk ke kala pencerahan. Nah udah, nanti akan ada. Oke. Kita lagi menjalani sebuah kala itu waktu. Yang disebut bendu. Sebenarnya kita tuh lagi menjalani satu bentuk penghukuman dalam tanda kutip. Wow. Nanti akan kala pencerahan, kala suba. Yang akhirnya lebih mencerahkan dan menjadi manusia seutuhnya jati diri kita. Wow.
yang mengerti tentang kesadaran spiritual, mengerti tentang apa kesadaran dari biologis kita, mengerti tentang apa yang bagaimana dengan ya kayak film The Last Airbender. Gue belum nonton sih, cuman Enggak, Avatar, konsep Iya, Avatar. Oke. Ya. Dari seluruh dunia tahu tentang konsep itu kok. Oke. Manusia bisa mengatur air, angin, api, tanah. Dan itu memang ada di kita kalau mau. Nah, tapi untuk mencapai ke sana lo butuh semuanya. Orkestrasi semua yang ada di badan lo ini untuk mencapai suatu bentuk pencerahan tadi. Dan kalau dengan dunia yang sekarang, kenapa Indonesia belum balik? Belum saatnya, karena memang belum kuat kita kalau kita tiba-tiba menuju ke suatu yang menguasai dunia dalam tanda kutip yang seperti digaungkan zaman dulu, Majapahit menguasai segala macam. Exactly. Begitu tiba-tiba itu begitu akan terjadi sesuatu yang sifatnya nggak seimbang lagi dan kita akan balik lagi ke kala yang sama. Gitu. Secara spiritual memang kita menunggu. Makanya ngelakoni urip sing urup. Menjalani hidup yang menyalakan, jangan dipadamkan. Supaya ya itu. Kita nggak apa-apa berbeda karena kita akan memberikan nyala-nyala yang beda. Kalau semuanya sama akhirnya kita nggak akan kelihatan. Sure. Yeah. Okay. It's okay. Bagus menjadi nomor 1. Tapi lebih baik menjadi satu-satunya gitu kalau menurut Wow. Menjadi satu-satunya belum tentu harus jadi nomor 1 juga. Nomor 1 nanti akan ada nomor bergulir. Tapi kalau satu-satunya ya udah. Ya gue dalam tanda kutip mengalami peristiwa-peristiwa itu menjadikan gue punya pandangan-pandangan yang tadi gue obrolin sama lo ini. Dan semuanya cuman gue jalanin, gue menjalani dengan apa yang gue suka dan menyukai apa yang gue jalanin. Dan gue gak akan jalanin kalau gue gak suka. Ini misalnya ada yang maaf kata, kalau gue gak suka ya udah gue gak jalan, gak pergi ke podcast. Gitu. Free will-nya besar gitu loh. Betul. Anyway. Ini ajaib sih gue mau ketemu di podcast. Tapi gara-gara jujur ya, karena beliau ini satu sosok yang gue hormatin. Karena itu tadi, yang gue gak pernah sangka tiba-tiba mau muncul dengan gampang. Gue ikut ya bro, gak apa-apa bro. Anjir, ini kan idola anak-anak zaman waktu dulu itu kan 2007 soal Daniel Mananta itu gak mungkin cewek gak harus ada di sosok itu. Makanya di video Dunia Berbagi Lihat tuh dia muncul di akhir-akhir dengan pencerahan yang berbeda gitu. Habis itu Tasya. Wow, gue lupa. Iya, nanti gue lihat deh. Gak bakal pernah ingat orang. Gak pernah tayang. Habis itu gak pernah tayang. Dicekal. Ya udah langsung aja gue ngomong. Bro, ya ini Lentera Jiwa. Terima kasih. Tapi ini akan menjadi Lentera Rumah. Supaya ini bentuknya ini sih actually. Kita pengen lu menjadi lentera yang menerangi tetangga-tetangga sekitar lu juga. Amin. Rumah lu itu menerangi tetangga-tetangga sekitar. So thank you so much Nugi. Sama-sama. So kepada tetangga kita yang mungkin sekarang ini kepalanya agak berasap ya. Karena gue berasap banget. Oh my goodness. Gue pengen bilang thank you banget udah nonton dari episode pertama sampai habis. Dan again thank you banget Nugi. Asli thank you banget. It's a beautiful talk. Dan yang pastinya jangan lupa tetangga saling menyangga bukan menyanggah. Kita ketemu lagi minggu depan. Bye.